Jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh, diantaranya Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Bahkan menurut Bima, dalam waktu dekat dia akan bertemu dengan Ilham Habibie. Sementara terkait Bima masuk bursa calon di Pilkada Jawa Barat, dia masih menunggu arahan dari Partai Amanat Nasional dan siap dipasangkan dengan siapapun. Didampingi dengan Ridwan Kamil, Pak, dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Dengan siapapun siap, siap menang, siap juga menjalankan pemerintahan, siap untuk Jawa Barat. DPD PDI Perjuangan memberikan surat rekomendasi kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk kembali bertarung di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024. Usai berikan rekomendasi, DPD PDIP Jatim berpesan untuk segera berkonsolidasi dengan partai dan berjuang untuk memenangkan Pilwalkot Surabaya 2024. Sementara itu di pemilihan wali kota Surakarta, 6 partai politik yakni PKS, Gerindra, Partai Golkar, PKB, PSI, dan PAN menggelar pertemuan membahas Pilwalkot Surakarta 2024. Dari pertemuan mereka menyebut akan mengusung KGPAA Mangkunegoro 10 atau Gustri B menjadi wali kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Namun usai diusung menjadi bakal calon wali kota Surakarta, Gustri B belum berkomentar banyak, dirinya masih akan melihat perkembangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai dimutasi dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Tengah, peluang Ahmad Lutfi menjadi kader partai tertutup. Pencalonannya dalam gelaran pilkada pun baru bisa dilakukan usai dirinya pensiun. Usai dimutasi dari jabatannya, Ahmad Lutfi mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Komjen. Ahmad Lutfi juga mendapat penugasan di Kementerian Perdagangan. Dengan adanya penugasan ini, Ahmad Lutfi tidak boleh menjadi kader partai. PAN pun membantah menerima Ahmad Lutfi sebagai kadernya. Saya bilang enggak, jadi beliau itu ya jadi Irjen Kemendak. Dah. Kedepannya enggak ya Pak? Kalau pegawai Irjen mana bisa jadi kader itu, mana boleh. Setelah pensiun mungkin Pak ada kemungkinan. Ya kalau beliau bersedia jadi calon gubernur kan kita dukung semua. Iya. Rencana Ahmad Lutfi akan maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah usai mengajukan pensiun dini. Saat ini, Ahmad Lutfi telah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra dan Golkar. Bahkan Gerindra sudah mengeluarkan keputusan untuk mendukung Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Masalah dukungan kan siapapun boleh, dari partai, dari relawan, dan lain sebagainya. Tapi kan secara resmi kita kan belum. Tapi prinsip ini semuanya kita hargai bahwa inilah dinamika masyarakat yang perlu ada ya. Nanti kalau secara resmi nanti akan kita sampaikan pada saat saya nanti sudah resmi untuk mencalonkan. Selama ini kan banyak kali di sini Pak mendorong Pak, banyak yang ya, kita mengucapkan terima kasih bahwa itu kan suatu spirit ya yang kita bisa jalan nantinya. Tapi sekarang kan belum. Sementara PDI Perjuangan akan mengajukan calonnya sendiri. Nama mantan Panglima Andika Perkasa diprediksi bisa melawan Ahmad Lutfi dan Kaisang Pangarep di Jawa Tengah. Dalam survei terbaru di Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa memuncaki hasil survei. Mantan Panglima ini memimpin cukup jauh dengan 34,7%. Sementara Kaisang Pangarep berada di posisi kedua dengan 18,3%. Sedangkan Ahmad Lutfi berada di posisi ketiga dengan 13,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku sudah mendapat rekomendasi dari 2 partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Hanura. Edi akan melawan dominasi Bobi Nasution yang saat ini diusung 7 partai politik. dukungan dari PDI Perjuangan dan Hanura didapatkan usai pertemuan tertutup perwakilan partai dengan Edi Rahmayadi. Edi juga menyebut 2 partai tersebut memintanya untuk mencari pendampingnya dalam Pilgub mendatang. Edi juga sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera kedua parpol itu di rumah pemenangan. Lantas, Bapak Sekjen PDIP juga sama menyampaikan hal yang sama. Inilah sedang kita proses semua. Batasan waktu deadline-nya adalah tanggal 28 Agustus. Sehingga inilah kita sedang berproses. Dengan majunya Edi,
wacana Bobi melawan kota kosong tidak terjadi. Sebelumnya Bobi menjadi calon terkuat di Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo itu didukung oleh 7 partai. Ketujuh partai ini sebagian besar adalah anggota koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan iNews. Ya, pemirsa, gelaran pilkada mendatang diprediksi akan diisi calon petahana atau orang-orang yang sebelumnya pernah memimpin. Meski bisa menang mudah, namun mereka tak boleh lengah karena sejumlah tokoh siap merebut posisi nomor 1 di daerah mereka. Majunya petahana dalam gelaran pilkada adalah hal yang lazim. Mereka diprediksi akan bisa menang mudah lantaran telah dikenal oleh rakyat dan juga partai pendukung. Anies Baswedan menjadi sosok terkuat di Jakarta pun memuncaki sejumlah survei pilgub di Jakarta. Namun Anies harus waspada akan sosok Ahok yang bisa menjadi pesaing kuat dirinya. Kuatnya kedua sosok ini sempat memunculkan isu duet antara Anies dengan Ahok. Di Jawa Barat, Ridwan Kamil juga diprediksi bisa menang mudah dalam pilkada mendatang. Partai Golkar sebagai partai pengusung pun mengakui lebih yakin akan kemenangan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur, duet Khofifah Emil Dardak juga seperti tanpa lawan usai kantongi dukungan dari 8 partai. Namun keduanya pun harus waspada akan majunya wakil dari PDI Perjuangan dan PKB. Meski calon petahana ini berpeluang kuat menang, namun kutukan petahana masih menghantui. Di daerah-daerah yang pemilihnya cukup rasional seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten, dan seterusnya. Itu bukan tidak mudah ya, karena pemilihnya pertama pasti lebih rasional. Landasan berpikir mereka untuk memilih calon pemimpin itu bertolak belakang dari rekam jejak. Sejumlah calon petahana sebelumnya pernah gagal. Di Jakarta, Fauzi Bowo kalah dari Jokowi pada 2012. Sementara Ahok yang pada 2017 memimpin Jakarta kalah dari Anies Baswedan. Sementara di Jawa Barat, Wakil Gubernur Deddy Miswar yang berpasangan dengan Deddy Mulyadi kalah dalam Pilkada Jabar 2018. Padahal dalam sejumlah survei, warga Jabar puas atas kinerja petahana saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Kawal Pilkada, pemirsa. Jelang Pilkada Jakarta 2024, sejumlah partai mulai membentuk koalisi. Koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya berisi koalisi pemerintah kini mulai didekati partai-partai di luar pemerintahan. Gelaran Pilkada Jakarta diprediksi akan diisi hanya 2 pasangan calon. 2 pasangan calon ini nantinya kemungkinan akan diisi oleh pasangan yang diusung 2 kubu berbeda. Koalisi Indonesia Maju pastikan akan ajukan calon bersama di Jakarta. Sementara partai di luar Koalisi Indonesia Maju kemungkinan akan bersatu mengusung calon mereka. Ya, dinamika yang ada itu biasa saja, ya PDIP dengan calonnya, PKB dengan calonnya. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama 1 suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus Anies Baswedan yang saat ini telah kantongi dukungan dari PKS dan Nasdem harus waspada. Lantaran hingga kini Partai Nasdem masih belum memberikan surat rekomendasi untuk Anies. Bahkan bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan ada kemungkinan Nasdem tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Selain Nasdem, Anies Baswedan telah mendapatkan dukungan dari PKS. Namun PKS memberikan syarat akan dukung Anies bila maju dengan Sohibul Iman. Syarat yang diajukan PKS ini membuat sejumlah partai ragu untuk mengeluarkan rekomendasi. Salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum pastikan calonnya di Jakarta. Namun PDIP telah berkomunikasi dengan PKB. Bahkan keduanya diisukan akan duetkan Ahok dengan Ida Fauziah, kader PKB yang juga menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Banyaknya isu yang beredar tidak membuat Anies gentar. Ia tetap akan fokus kepada perbaikan kota Jakarta sambil menunggu keputusan partai pendukungnya. Saya lebih cenderung untuk fokus kepada apa tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat daripada siapa yang nanti akan berada di dalam gelanggang pilkadanya.
Sebelumnya, Ahok sempat digadang-gadang menemani Anies dalam pilkada mendatang. Namun, aturan yang ada tidak memperbolehkan mantan gubernur maju sebagai calon wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, peta politik Pilgub Jakarta semakin panas. Meski menjadi calon kuat, namun partai pengusung Anies masih tarik ulur atas dukungannya. Padahal untuk maju dalam pilkada harus memenuhi kuota kursi dukungan partai. Lantas berapakah syarat minimal kursi yang harus diperoleh demi memuluskan langkah Anies Baswedan di pilkada mendatang? Berikut kami hadirkan informasinya. Ya pemirsa, Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta harus memiliki dukungan partai minimal 22 kursi. Saat ini Anies baru diusung oleh PKS yang memiliki 18 kursi. Sehingga Anies masih memiliki PR 4 kursi lainnya untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Dan kemudian pemirsa, inilah gambaran jika nantinya ada partai politik yang kembali mengusung Anies Baswedan. Dengan PKS yang sudah mengusung Anies 18 kursi, jika ditambah dengan Nasdem dan juga PKB, maka total perolehan kursi Anies Baswedan untuk melenggang di Pilkada Jakarta bertambah menjadi total 39 kursi. Sudah memenuhi syarat batas minimal 22 kursi. Namun hingga saat ini baru PKS yang resmi mengusung Anies Baswedan. Dan kemudian pemirsa, di calon kuat berikutnya ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Di mana syarat dukungan Ahok untuk melaju di Pilkada Jakarta sama, yakni minimal 22 kursi. Dan saat ini partai pengusung Ahok baru dari PDI Perjuangan yang mendapatkan 15 kursi. Sehingga Ahok masih kekurangan 7 kursi untuk bisa mencalonkan di Pilkada Jakarta. Dan berikut pemirsa, gambaran jika nantinya Anies Baswedan dan juga Ahok ini berpasangan dan melaju di Pilkada Jakarta, di mana dengan jumlah partai pengusung ada PDI Perjuangan, kemudian PKB dan juga Nasdem, maka kursi yang diperoleh adalah total 44 kursi. Artinya 2 kali lipat dari jumlah minimal 22 kursi untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun ini juga belum dipastikan apakah keduanya akan berpasangan karena PKS yang sudah mengusung Anies Baswedan memiliki syarat Anies berpasangan dengan Sohibul Iman. Di kawal pilkada pemirsa, Partai Perindo telah menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik, termasuk memutuskan Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama 3 hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan 3 putusan utama, yang salah satunya menjadikan Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum Partai Perindo, menggantikan Haritanu Sudibyo. Bersama ini, saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tanusudibio untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera. Pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, memenangkan pilkada karena ini sudah dekat. Dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, artis sensasional Vicky Prasetyo menyatakan maju sebagai bakal calon wakil bupati Pemalang, Jawa Tengah di Pilkada 2024 mendatang. Artis Vicky Prasetyo menyatakan akan maju sebagai bakal calon wakil bupati Pemalang, Jawa Tengah. Rencananya Vicky akan berpasangan dengan calon bupati RM Nur Hidayat Hanyokrokusumo atau Doro Nur.
Di hadapan massa, artis yang sering membuat sensasi ini menyatakan siap maju sebagai wakil Bupati Pemalang, meski belum menyebutkan nama partai yang akan mengusungnya. Ya udah kita pikirkan jauh, usaha untuk bisa menjadi pertimbangan yang baik lah untuk bisa memajukan daerah Pemalang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Apa sih partainya apa, Bang? Ada beberapa. Apa yang sudah mantap, apa yang sudah pasti? Ada beberapa lah. Nanti bocoran dong. Nanti tunggu tempatnya aja lah. Soalnya nanti dari partai yang akan. Yakin berapa persen dapat? 100%. Gladiator udah turun gunung. Kalau udah sampai sini nggak mungkin akan balik kanan lagi kan. Bakal calon Bupati Pemalang Doro Nur mengatakan memilih Vicky sebagai pasangannya dalam Pilkada 2024 karena menilai Vicky sebagai sosok yang visioner. Usai deklarasi, pasangan Doro Nur dan Vicky Prasetyo ini melanjutkan foto bersama para pendukung dan menggelar diskusi. Rencananya pasangan ini akan segera keliling desa untuk menggait suara pada Pilkada mendatang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, DPP PDI Perjuangan memberikan surat tugas kepada penyanyi Krisdayanti untuk maju sebagai bakal calon wali kota Batu pada Pilkada 2024. Hingga saat ini Krisdayanti masih belum mendapat pasangan bakal calon wakil wali kota. Setelah purna tugas dari DPR RI, artis kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam pemilihan wali kota Batu setelah menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Setelah menerima surat tugas, KD akan mencari orang yang akan menjadi calon wakil wali kota Batu. Ia juga akan mengkonsolidasikan kader PDIP di Batu. Krisdayanti mengaku mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar dirinya dapat merangkul semua partai. KD menanggapi hal tersebut dengan optimis, tak ada yang tak mungkin baginya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mendekati Pilkada 2024, agenda dan persiapan di berbagai wilayah di Indonesia semakin terlihat. Pilkada di Rembang berpotensi hanya diikuti pasangan tunggal, yaitu duet harmonis. Sementara di Lebak, keluarga Jayabaya diprediksi kembali ikut kontestasi Pilkada mendatang. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Sikap mendukung dan mengusung Hadjiano SE dan Muhammad Hanis Khalil Barok menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang tahun 2024. Pilkada di Rembang, Jawa Tengah berpotensi hanya diikuti pasangan tunggal setelah deklarasi duet Harno dan Muhammad Hanis Khalil Barok atau Harmonis. Pasangan harmonis diusung 6 partai politik, yakni PKB, Demokrat, Nasdem, Hanura, Golkar, dan Gerindra dengan total 29 kursi. Hingga saat ini masih ada 3 partai politik di Kabupaten Rembang yang belum menentukan sikap, yakni P3, PDI Perjuangan, dan PAN. Sementara di Lebak, Banten, Pilkada tahun 2024 diprediksi akan kembali diramaikan oleh keluarga Jayabaya, mantan Bupati Lebak periode sebelumnya. Anak ketiga dari Mulyadi Jayabaya, Hasbi Ashidiki Jayabaya, mulai turun ke daerah pelosok untuk memperkenalkan diri sebagai bakal calon Bupati Lebak, Banten. Hasbi juga pastikan dirinya mumpuni untuk memimpin Lebak. Karena tidak dipilih langsung oleh artinya penguasa untuk menjadi